Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Hafid Ahmad Muzaki dengan NIM K1321042. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi bilangan cacah kelas 5 menggunakan media pembelajaran yang saya buat, yaitu media Sorita. Untuk masuk ke media pembelajarannya, pertama kita masuk ke browser, lalu kita ketik eh, bit.ly/media soricah seperti ini, lalu kita tunggu. Ya, kita sudah sampai di menu pertama, halaman pertama media pembelajaran soricah, yaitu materi bilangan cacah untuk siswa SD kelas 5 fase C. Pertama-tama kita masukkan dulu nama kita di sini, lalu asal sekolah kita. Di sini kita sampai ke menu dari media pembelajaran soricah. Di sini ada pendahuluan, ada materi, ada kuis untuk kita coba, dan ada LKPD-nya. Pertama, kita coba dulu untuk ke menu pendahuluan. Ya, di sini kita bisa lihat pada akhir fase C, untuk capaian pembelajarannya peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai sejuta. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi, dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu setelah mempelajari materi pada pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat yang pertama membaca dan menulis bilangan cacah sampai sejuta, menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai sejuta, membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai sejuta, dan menentukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai sejuta. Dan kita kembali ke menu awal. Di sini kita bisa mendapatkan materi-materinya dari bilangan cacah. Nah, di sini ada pengertian dari bilangan cacah, membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai sejuta. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah bilangan nol. Menulis bilangan cacah sampai sejuta. Semisal ayah membelikan meja belajar untuk Ayu seharga Rp846.392. Cara untuk menuliskan bilangan tersebut adalah 800 kita tulis sebagai 8, 40 kita tulis sebagai 4, 6.000 tulis sebagai 6, dan sebagainya. Bilangan tersebut ditulis Rp846.392. Jangan kita lupakan untuk menaruh titik setiap 3 angka. Itu adalah harga meja belajar Ayu. Bilangan cacah dituliskan dengan memisahkan setiap 3 angka dengan titik yang dibaca ribuan, jutaan, dan seterusnya. Lalu untuk membaca bilangan cacah sampai sejuta. Setelah membeli meja belajar untuk Ayu, ayah juga berencana membeli kursi. Harga kursi tersebut tertulis Rp 168.725,00. Ayu mengalami kesulitan untuk membaca label harga tersebut. Ayah memberitahu Ayu bahwa cara membacanya adalah 1 di sini adalah untuk ratus ribuan, 6 di sini adalah puluh ribuan, 8 adalah ribuan, 7 adalah ratus, 2 adalah puluh, dan 5 adalah satuan. Jadi bilangan tadi dibacanya adalah Rp168.725. Lalu untuk menentukan tempat bilangan cacah sampai sejuta, eh, bilangan cacah sampai sejuta memiliki 6 nilai tempat yang berbeda. Dimulai dari yang paling kecil yaitu satuan, kayak ini tadi, lalu ada puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan ratus ribuan. Ayah memutuskan untuk membeli kursi seharga Rp168.725.000. Jadi, nilai tempat bilangan yang menentukan harga kursi tersebut adalah ratus ribuan yaitu 1, puluh ribuan yaitu 6, ribuan yaitu 8, ratusan yaitu 7, puluhan adalah 2, dan satuan yaitu 5. Sehingga terbentuklah 168.725. Untuk mengurutkan, membandingkan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai sejuta. Yang pertama adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan cacah.
Membandingkan bilangan cacah terdiri atas 6 angka dimulai dari yang terbesar, yaitu ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Membandingkannya dilakukan dengan kita melihat tempat dari angka pertama dari suatu bilangan terlebih dahulu. Jika bilangan yang akan dibandingkan punya 6 angka, maka kita mulai dari angka ratus ribuan dulu. Jika angka ratus ribuannya sama, maka kita bandingkan yang kanan, yaitu angka puluh ribuannya. Kalau masih sama lagi, ke angka yang ribuannya. Kalau masih sama, ke angka yang ratusan, puluhan, lalu yang terakhir adalah yang satuan. Nah, seperti ini contohnya. Untuk membandingkan bilangan, biasanya kita menggunakan tanda lebih besar, seperti ini, atau lebih kecil, atau sama dengan. Di sini ada dua bilangan, yaitu 703.350 dan 764.411. Bagaimana kita membandingkannya? Kita ingat tadi, kita membandingkan dari yang paling kiri dulu, dari ratus ribuan. Yang pertama adalah 7 dan ini juga 7. Berarti sama ya. Lalu kita urut menuju ke langkah selanjutnya, yaitu di puluh ribuan. Kita lihat di sini yang kiri adalah 0 dan yang kanan adalah 6. 0 kurang dari atau lebih kecil dari 6. Maka 703.350 ini lebih kecil daripada 764.411. Atau kita juga bisa mengatakan yang sebaliknya, yaitu 764.411 itu lebih besar dari 703.350. Nah, bilangan cacah yang sudah dibandingkan dapat diurutkan, misal diurutkan dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Seperti contohnya di sini ada beberapa bilangan 324.654, 314.642, dan sebagainya. Kalau kita dengan urutan naik, yaitu dari yang terkecil dulu, kita ingat langkah yang tadi kita bandingkan yang ratus ribuan dulu. Kebetulan di sini semua sama, yaitu angka 3. Lalu kita membandingkan dari yang puluh ribuan. Di sini ada 0, 3, 1, dan 2. 0, 3, 1, dan 2. Kita bisa urutkan dari yang terkecil. 0 itu lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil daripada 3. Dan kita dapatkan urutan naiknya adalah seperti ini. Cara yang sama untuk kita menentukan dari urutan turunnya, yaitu dari yang terbesar. Lalu untuk komposisi bilangan cacah sampai sejuta. Bilangan cacah terdiri atas 6 angka dapat dikomposisi atau disusun. Contoh yaitu angka 4 menempati nilai ratus ribuan, angka 1 menempati nilai puluh ribuan, 3 untuk ribuan, 6 untuk ratusan, 7 untuk puluhan, dan 5 untuk satuan. Berapakah bilangan tersebut? Kita ingat tadi bahwa 4 menempati ratus ribuan, maka 4 kita tempatkan di paling kiri, 400.000. Lalu ada 1 untuk puluh ribuan, maka kita tulis di sini 10.000. Angka 3 untuk ribuan, 3.000. 6 untuk ratusan, 600. 7 untuk puluhan, 70. Dan 5 untuk satuan, yaitu 5. Maka kita tambahkan, maka kita akan dapat nanti hasilnya 413.675. Lalu untuk dekomposisi bilangan cacah. Kalau untuk komposisi tadi kan kita menyusun. Kalau di dekomposisi ini berarti kita diuraikan. Misalnya, harga seragam sekolah adalah Rp 216.178. Cara kita menguraikannya sama seperti tadi, tinggal dibalik. Kita dari yang paling kiri dulu, paling besar dulu. Ratus ribuan di sini kebetulan ada 2, maka 2 adalah ratus ribuan, 1 adalah puluh ribuan, 6 adalah ribuan, 1 ratusan, 7 sebagai puluhan, dan 8 sebagai satuan. Nah, kita dapat pecah dekomposisi, kita uraikan, yaitu 200.000 ditambah 10.000 ditambah 6.000 ditambah 100 tambah 70 dan tambah 8. Itu untuk materinya. Setelah itu mari kita coba untuk latihannya terlebih dahulu, yaitu kuis di sini. Nah, sebelum mengerjakan SKPD, mari kita berlatih bersama untuk melalui soal-soal yang berikut ini. Di sini kita bisa lihat, coba letakkan angka-angka di bawah ini agar sesuai dengan bilangan yang disebutkan, yaitu Rp846.392, dan buang angka ke tempat sampah jika dirasa tidak diperlukan. Di sini kita lihat 846.000, di sini ratus ribuan adalah 8, maka kita
Tempatkan 8 di yang pertama. Ya. Lalu untuk 10 ribuan di sini adalah angka 4. Salah. Di sini seharusnya angka 4 adalah 10 ribuan, jadi kita tempatkan di setelah ratus ribuan. Karena ini salah tempat, nah kita pindahkan. Ya. Lalu selanjutnya adalah 6.392 rupiah. 392. Ya. Kita harus ingat buang ke tempat sampah untuk angka yang tidak diperlukan ya. Ini ada 1, 5, 7, dan 0. Ya, jawaban kita benar ternyata. Untuk soal selanjutnya yaitu saat libur sekolah, Ayu akan pergi ke Jakarta bersama ayah dan ibu. Jarak rumah Ayu ke Jakarta adalah 463.912 meter. Tulis bilangan yang sesuai dengan jarak tersebut. Kita lihat di sini adalah 463.000. Maka 4 adalah yang menempati ratusan. Kita klik di sini 4, 63.000. 63.912 meter, maka 9 adalah ratusan dan 12. Kita harus ingat bahwa setiap 3 angka kita akan beri titik. Kita submit jawabannya, ya benar. Nah, untuk soal selanjutnya, pilihlah tanda yang tepat dan urutkan dari bilangan yang terkecil. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada 324.654, 314.642, 339.065, 305.213. Kita lihat untuk angka ratus ribuan semuanya sama yaitu 3. Nah, kita lihat ke angka selanjutnya yaitu yang menepati puluh ribuan. Kita akan mengurutkan dari bilangan yang terkecil. Di sini yang paling kecil untuk angka puluh ribuan adalah di sini ada 2, 1, 3, dan 0. Maka yang paling kecil adalah 0. Lalu selanjutnya setelah 0 ada 1. Setelah 1 ada 2. Dan yang terakhir adalah 3. Nah, untuk tandanya bagaimana? Kita ingat tadi untuk tanda lebih besar itu apa ya? Atau lebih kecil? Coba kita pakai yang ini. Oh, salah ternyata. Ini bukanlah tanda yang tepat ya. Ini adalah tanda untuk lebih besar. Sedangkan kita akan mengurutkan dari bilangan yang terkecil. Maka kita taruh tanda ini di sini. Ya, benar. Tanda satunya di sini. Dan tanda satunya di sini. Dengan tanda lain kita coba buang ke tempat sampah. Ya, coba kita submit. Benar ternyata. Ya, cukup untuk latihannya. Maka kita sekarang coba untuk menuju ke menu LKPD. Setelah mengerjakan kuis, selanjutnya coba kita kerjakan LKPD ini dan catat hasilnya pada kertas yang akan disediakan nanti. Oke. Jumlah pengunjung di Pantai Pangandaran dalam satu minggu ada 713.823 orang. Bagaimana cara membaca bilangan tersebut? Kita ingat tadi adalah 713.000. Nanti kita tulis 713.000. Lalu selanjutnya 823. 823. Ya, coba kita submit. Benar. Lalu kita akan mencoba mengurutkan dari bilangan yang terkecil lagi. Kita lihat dulu untuk angka yang ratusan. Di sini ada 900, ada 900, ada 700, dan ada 400. Yang paling besar tentu adalah yang 900 ribuan dulu. Kita urutkan dari bilangan yang terkecil ya.
Salah. Untuk bilangan yang terkecil, maka yang paling kiri adalah yang paling kecil. Ini kan yang paling besar ya. Lupa. Untuk 920.000, di sini ada 900.847. Kita lihat untuk angka yang ratusan ribu, ratus ribuannya sama-sama 9. Untuk yang puluh ribuan, di sini 0, di sini 2. Maka ini adalah yang lebih besar. Maka kita taruh di kanan. Untuk yang ini, kita taruh di sini. 700 ribuan dan 400 ribuan. Tentu yang lebih besar adalah yang 700 ribuan. Nah, kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Kita ingat tanda yang terkecil tadi adalah ya yang ini. Kita buang yang tidak diperlukan ke tempat sampah. Kita coba submit. Ya, benar. Lalu yang terakhir. Diketahui bilangan 351.485. Letakkan angka berikut dengan nilai tempatnya dan buang yang tidak diperlukan ke tempat sampah. 3. Yang pertama 3. Kita letakkan 3 di sini. Lalu 5 untuk di puluh ribuan. 1 untuk di ribuan. 4 untuk di ratusan. 8 untuk di puluhan. Dan 5 untuk di satuan. Ya, coba kita tes untuk semisal kita tempatkan angka yang berbeda di sini. Ya, karena di sini kita isi angka 2, maka akan timbul warna merah seperti ini. Dan akan ada bunyi tadi, tetot. Nah, ini seharusnya 2 kan tidak diperlukan. Kita harusnya buang ke tempat sampah. 1 kita kembalikan ke sini, dan kita buang yang lain yang tidak diperlukan. Kita submit, ya benar jawabannya. Oh, ini masih ada lagi yang terakhir. Andi pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Saat akan membayar, kasir mengatakan bahwa nominal yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp224.500. Tulis bilangan yang sesuai. 224.000. Yang ratus ribuan adalah 2. 24.000. 20 ribuan. 4 ribuan. Rp500. 500 berarti hanya 5 saja di sini. Jangan lupakan titiknya untuk di setiap 3 titik ya. 500. Ya, benar. Nilai kita adalah 100 poin. Untuk batas lulusnya adalah 60 poin. Kita bisa print hasil pekerjaan kita di sini. Kita bisa cek. Kita masukkan namanya. Dan ini adalah hasil kita. Ini adalah pertanyaannya tadi. Ini adalah jawaban kita. Jawaban kita ternyata benar. Poinnya dapat 25. Dapat 25 untuk 4 soal. Jadi kita dapat 100. Sini kita bisa tinjau lagi LKPD. Kita bisa tinjau jawaban-jawaban kita tadi. Sekian teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini tentang media pembelajaran Soricah pada materi bilangan cacah. Semoga media ini dapat membantu teman-teman untuk bisa belajar materi bilangan cacah dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.